Oke teman-teman, sekarang kita lanjut mempelajari perbandingan trigonometri sudut negatif ya. Maksudnya gimana nih sudut negatif? Oke, aku tulis dulu di sini. Nah, jadi sudut itu dapat bernilai negatif ya, teman-teman. Nah, jika arah putarannya searah jarum jam. Nanti ini kita bahas lebih dalam lagi ya. Sudut juga dapat bernilai lebih dari 360 derajat jika melakukan lebih dari satu putaran penuh. Nanti ini kita bahas di video berikutnya. Kita bahas yang sudut negatif dulu ya. Nah, jadi misalkan di sini kita punya sebuah kuadran ya, teman-teman. Aku gedein dikit. Nah, gini. Nah, seperti sebelumnya, kita kan mulai ngukurnya atau acuan yang kita gunakan kan di sumbu X positif ini. Ya enggak? Jadi misalkan sudutnya 30 derajat berarti kan seperti ini kan teman-teman. Nah ini kan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, misalkan ini 30 derajat ini teman-teman ya. Ini bernilai positif kalau arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam ya, ke sana ya. Jadi kalau putarannya ke sana ya, ini counter clockwise, ini tandanya positif. Tapi kalau putarannya searah jarum jam clockwise itu nilai sudutnya adalah negatif. Oke. Jadi misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini aku hapus dulu. Misalkan seperti ini. Nah, kita muternya gini ya. Nah, misalkan sini. Nah, ini berarti misalkan ini sudut tertentu 30, misalkan jadi ini sudutnya minus 30 kalau arah putarannya ke sini gitu teman-teman. Kebayang ya? Nah, gimana kalau kita mau mencari perbandingan trigonometri untuk sudut yang nilainya negatif? Nah, di sini teman-teman bisa pakai rumus ini ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita punya sin min theta, nah itu nilainya sama dengan min sin theta. Ya. Nah, dari mana? Sebenarnya ya teman-teman bisa lihat dari sini. Ini kan kalau kita tarik ini ya, proyeksikan ujung ini ke sumbu X, ini kan siku-siku di sini. Jadi depannya ini kan sini teman-teman, ya. Ini sampingnya. Nah, depannya ini kan negatif, sampingnya positif, miringnya selalu positif. Ya, jadi sin min 30 ya, itu nanti nilainya pasti akan negatif karena sin kan depan per miring, depannya kan negatif ya, depan per miring. Oke. Nah, ini depannya negatif, miringnya positif. Jadi nanti hasilnya pasti negatif depan per miring. Nah, ya kan? Nah, depan per miring itu ya sin 30 itu sendiri, teman-teman. Ya, jadi kita bisa pakai rumus ini. Nah, kalau cos min theta, nah itu tetap positif ya. Cos theta. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, bentar ya, ini macet pennya, cos theta. Nah, kalau kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan sampingnya kan positif. Jadi nanti plus dibagi plus samping per miring kan tetap positif ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nilainya tetap positif untuk cos. Oke. Nah, sedangkan untuk tan ya, tan. Nah, ingat tan itu kan sin per cos. Jadi tan min theta itu sama dengan sin min theta ya. Sin minus theta dibagi cos minus theta. Nah, sin minus theta tadi kan min sin theta ya. Min sin theta. Bentar ya. Kemudian yang ini yang apa namanya? Yang cos min theta kan cos theta aja ya kan. Nah, jadi nilainya ini berapa teman-teman? Nilainya sama dengan minus tan theta. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, gimana untuk perbandingan trigonometri yang lain? Ya, teman-teman tinggal pakai kebalikannya aja. Misalkan kosekan theta, kosekan min theta kan berarti kan min 1 ya. Sorry, ini kan kosekan kan 1 per sin, ya kan?
1 per sin min theta. Nah, jadi min 1 per sin theta dan seterusnya ya, teman-teman. Oke, misalkan secant min theta ya berarti 1 per cos ya kan? 1 per cos min theta. Nah, cos min tetanya itu sendiri sama dengan cos theta ya kan? Nah, kalau kotangen min theta ya berarti 1 per tan min theta ya berarti sama dengan 1 per min tan theta. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Nah, sekarang misalkan kita coba latihan. Misalkan kita mau cari ini teman-teman. Misalkan sin min 210. Nah, gimana nih? Nah, tadi kan sin min theta itu kan min sin theta ya enggak? Jadi ini min sin theta, min sin 210. Nah, kita cari sin 210-nya sekarang. Berarti sin ini kita bisa ubah jadi 180 plus 30. Ya kan? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ingat 210 tadi di kuadran berapa? Ayo, di kuadran ini kan di kuadran 3 nih ya. KW 3. Nah, sin di kuadran 3 itu nilainya negatif. Jadi sin 180 plus 30 ini nilainya adalah minus sin 30 derajat ya. Jadi teman-teman bisa review lagi di sini ya, teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi ini hasilnya sama dengan minus ketemu minus jadi plus. Jadi sin 30 aja alias setengah. Nah, seperti itu. Jadi nanti soalnya bisa seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi dikaitkan antara sudut negatif sama sudut berelasi seperti itu. Oke, asalkan teman-teman sudah menguasai konsep yang sebelumnya, nah mestinya nggak ada masalah ya. Oke, segini dulu ya teman-teman. Setelah ini kita akan coba belajar bagaimana cara mencari perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Kita lanjutkan di video berikutnya.